Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Subara, kelas manajemen 22B, NPM 224111167. Di sini saya akan membahas mengenai memahami fungsi MSDM sebagai strategi partner organisasi. MSDM memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. MSDM adalah mitra strategis organisasi dalam mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan karyawan. Memahami fungsi MSDM dalam organisasi. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Menarik dan mempertahankan karyawan terbaik dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Melatih karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja dan berkontribusi lebih baik pada organisasi. Yang ketiga ada kompensasian dan penghargaan. Menentukan upah dan manfaat karyawan secara adil, dan memberikan penghargaan untuk kinerja yang baik untuk memotivasi kinerja atau karyawan. Manajemen kinerja menilai dan memajukan kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas kerja. MSDM sebagai strategi partner. Ada pekerjaan tim. MSDM dapat membantu dalam pemilihan tim yang tepat untuk mencapai tujuan dan dari membangun komunikasi yang efektif antara anggota tim. Yang kedua ada strategi bisnis. MSDM dapat membantu dalam pengembangan strategi bisnis dengan cara yang memenuhi kebutuhan organisasi dan karyawan. Lalu ada inovasi produk. MSDM dapat memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memajukan produk dan layanan baru yang dapat meningkatkan efektivitas bisnis. Lalu ada hubungan karyawan dan manajemen. MSDM dapat membantu dalam membangun hubungan positif antara manajemen dan karyawan melalui komunikasi yang efektif. Lalu ada analisis pekerjaan. Definisi pekerjaan. Memahami peran dan tanggung jawab pekerjaan tertentu dan persyaratan yang diperlukan untuk sukses dalam posisi tersebut. Lalu ada pengumpulan data. Mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan untuk menentukan keterampilan kritis dan karakteristik yang diperlukan untuk sukses dalam pekerjaan. Lalu ada pengembangan profil profesi. Membuat profil pekerjaan dan standar evaluasi untuk merekrut, memilih, dan mengelola karyawan. Lalu ada rancangan pekerjaan. Yang pertama, persyaratan pekerjaan. Menentukan persyaratan untuk pekerjaan termasuk kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang kedua, penilaian karyawan. Melaksanakan penilaian karyawan untuk menilai kemampuan mereka dan menentukan peluang pengembangan. Yang ketiga, pengembangan karir. Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka mencapai tujuan karir dan meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu, pentingnya analisis pekerjaan. Menemukan orang yang tepat. Dengan memahami persyaratan pekerjaan, MSDM dapat merekrut dan memilih karyawan yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk sukses dalam posisi tersebut. Lalu ada memberikan pekerjaan yang tepat. Dengan memahami persyaratan pekerjaan, MSDM dapat menetapkan tugas dan tanggung jawab yang tepat untuk karyawan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka. Lalu memberikan kompensasi yang adil. Dengan memahami persyaratan pekerjaan, MSDM dapat menentukan upah dan manfaat yang adil dan berdasarkan kualifikasi karyawan dalam pandangan pekerjaan. Lalu ada manfaat dalam rancangan pekerjaan. Kantor yang bebas konflik. MSDM dapat membantu dengan menentukan tugas dan tanggung jawab karyawan yang jelas dan memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang terlatih. MSDM dapat memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka dengan sukses. Lalu ada komunikasi yang baik. MSDM dapat membangun hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan melalui komunikasi yang efektif dan transparan. Kesimpulan dan poin-poin utamanya, MSDM memainkan peran penting dalam keberhasilan organisasi melalui manajemen kinerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan,
dan pengkompensasian karyawan. Lalu analisis pekerjaan penting untuk menemukan orang yang tepat, menentukan tugas yang tepat, dan memberikan kompensasi yang adil. Lalu menciptakan kantor yang bebas konflik, karyawan yang terlatih, dan komunikasi yang ada menjadikan MSDM sebagai mitra strategis. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.